Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi. Adakah boleh kita masih menanam cinta pada Allah padahal sadar kalau kita itu tidak ada? Memang untuk tahapannya memang begitu. Akan tetapi bila manusianya menyadari hanya cinta Allah yang ada, bukan cinta manusianya, maka itulah yang dimaksud Habibullah, kekasih Allah. Bila yang ada hanyalah cintanya Allah kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Begitu Kang Mas. Semoga jawaban-jawaban yang sudah dijawab mudah dipahami. Masuk roh itu ke dalam jasadku, tiupkan rohku. Maknanya itu, roh itu bukan ciptaan, maknanya yang sebenar-benarnya kutiupkan rohku itu adalah kuhidupi dirimu, wahai manusia, dengan hidupku. Ketika kita masih menuduh roh itu makhluk yang ditiupkan kepada manusia, selamanya kita tak akan pernah paham ruhullah. Jadi yang dimaksud roh itu, kutiupkan rohku ke dalam jasad-jasad ini, maknanya ku hidupi jasad-jasad ini dengan hidupku. Maka bila kita sudah memahami itu, ternyata hidupku ini Allah. Tapi jangan mengkambing hitamkan Allah. Kalau kita, bagi orang yang salah paham begini, kalau hidup ini Allah, aku bebas berbuat. Aku berzina kayak, aku berjudi kayak, aku merampok, mencuri kayak, bebas. Kenapa? Allah yang melakukannya. Inilah bagi orang-orang yang salah pemahamannya. Namun bagi orang-orang yang sudah sampai kepahamannya, bagaimana mungkin manusia itu akan merekayasa apa yang akan dilakukannya? Bagaimana mungkin manusia itu bisa berzina, berjudi, merampok, mencuri bila manusianya sudah tak punya daya apa-apa? Maka itu ya perlu digurukan kepahaman ini agar tidak salah paham. Carilah guru di area Anda ada sana. Supaya apa? Supaya benar-benar lepas kemanusiaan Anda. Supaya mutu qabla antal maut. Supaya husnul khotimah di dalam segala apa yang tercipta di dalam gerakan-gerakan manusia kita. Adakah benar setelah mempelajari ilmu ini kita hanya melihat dan paham sendiri Allah yang mana? Maknanya yang paham ini aku Halim atau aku Allah ya. Ketika manusianya belum terbaiat hatinya, belum dibaiat oleh guru sejatinya, ya maka pasti bingung. Bingung ini aku atau Allah, bingung. Tidak bisa membedakan, pasti jatuhnya kepada manusianya. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Tapi anehnya yang merasa ingat, tapi anehnya yang merasa lupa masih manusianya. Ya inilah. Karena yang memahami, karena yang dipahami selama ini merasa manusianya yang merasa paham. Jadi yang masih bingung, tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan adalah orang-orang yang sudah benar-benar terbaiat hatinya, yang ada hanya Allah, itu yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu kepada dirinya, Allah yang tahu kepada ciptaan-ciptaannya. Begitu, Kang Mas. Kang Mas, benar gak bila ada yang mengatakan ketika kita dalam kandungan kita sebenarnya mati tapi hidup? Benar sekali. Kalau kita hidup pasti kita tahu sejarah perjalanan kita sejak dari tanah sampai jadi bayi. Kalau memang hidup dan badan ini benar-benar hidup dan badan milik manusianya, tentunya kita tahu. Kita bisa rekreasi dulu ketika diperjalankan dari tanah ke tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi kepada hasil-hasil tumbuhan, sayuran, buah-buahan, padi, dan dimakan kedua orang tua menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Tentunya kita tidak bisa melupakan perjalanan itu bila memang hidup dan badan ini milik kita.
Akan tetapi selama ini kan kita tidak tahu semua perjalanan itu. Itulah yang dimaksud bahwa semua perjalanan manusia itu ya perjalanan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena manusianya masih malam. Malam itu apa? Manusianya masih gaib, tidak ada. Kenapa? Manusianya ternyata tidak punya apa-apa dan tidak bisa menjadi siapa-siapa tanpa Tuhannya. Bisa dipahami ya? Izin apapun yang terjadi di dunia ini, siapa yang berbuat, Allah kah atau si manusianya? Tergantung Kang Mas, tergantung kaca yang ada di dalam hati kita. Bila penghuni, bila raja yang ada di dalam hati kita masih manusia kita, ya tentunya manusianya yang berbuat. Akan tetapi bila yang menghuni, bila yang merajai hati ini sudah Allah, maka tiada sebiji darah pun yang bisa bergerak kecuali Allah. Begitu. Tergantung manusianya ada di mana dia, di neraka ataukah sudah di surga. Bisa dipahami ya Kang Mas ya? Kang damai selalu. Jadi memang ada dua sudut pandang. Kenapa? Karena bagi manusia yang sudah melek dua-duanya hatinya, mata dohir menyaksikan wujud-wujud dunia. Tapi mata batin menyaksikan di balik wujud-wujud dunia itu ternyata wujudullah sendiri. Sehingga manusianya sudah tak jadi dajjal lagi. Yang mana dajjal itu surganya yakni cinta kepada dunia. Nerakanya apa? Nerakanya disiksa terus, yakni jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi. Adakah Islam hanya dilihat hukum sah, haram sah saja, nggak boleh maju seperti negara lain? Ya, maknanya Islam yang dipahami oleh manusia karena manusianya yang masih menjadi raja di dalam hati manusianya, ya banyak hukum-hukum yang menjerat manusianya. Ada hukum haram, makruh, halal dan sebagainya. Karena manusianya masih diikat dengan hawa nafsunya. Tapi bagi manusia yang sudah rahmatan lil alamin, Islamnya sudah Islam di sisi Allah, maka sudah tak terikat lagi dengan hukum-hukum manusianya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin manusianya diikat dengan hukum-hukum manusia, sementara manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Sudah tak berfungsi lagi manusianya kecuali fungsi Tuhannya sendiri. Begitu. Semoga dipahami jawabannya ya Kang Mas. Assalamualaikum. Bagi yang baru hadir silahkan Kang Mas. Kang Tukimin. Waalaikumsalam. Oke, monggo-monggo apa yang mau disampaikan silakan. Sering saged sampaikan jadi pendengar mawon. Oke, kalau jadi pendengar ya dimut dulu, mic-nya dimut dulu biar menyimak dengan seksama apa yang ditanya-tanyakan sahabat di bawah ini. Nggih. Nggih. Cara mutnya pripun? Oh, nggih. Nggih. Nah, alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat yang di bawah, apalagi yang mau ditanya-tanyakan. Semoga apa yang sudah dijawab mudah dipahami ya. Ada pertanyaan lagi, apa emosi itu punya Allah ya Kang? Contoh sedih atau manusia. Memang dari sudut mana Anda memandang? Bila Anda memandang dengan kewujudan diri manusianya, tentunya semua emosi, semua rasa yang milik manusianya. Sedih, gembira, bahagia, itu semua milik manusianya bila Anda memandang dari sudut kemanusiaan Anda. Akan tetapi bila memandang daripada sudut siapa yang merahasiai manusia, ternyata manusia tak punya rasa-rasa. Semua rasa itu hanyalah milik hidup itu sendiri. Maknanya semua rasa itu hanyalah panggung sandiwara saja. Begitu Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya.
Jawabannya singkat supaya mudah dipahami. Tidak usah dalil-dalilan lah. Kenapa? Karena dalilnya ada pada tiap diri manusianya sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan bila ada yang mau disampaikan, kita semua siap mendengarkan, Kang Mas. Iya. Mau bertanya. Silakan. Setelah Allah mengenal dirinya bernama Allah, kemudian Allah itu tidak bernama lagi. Siapakah nama Allah itu? Sebenarnya semua nama yang ada di alam semesta ini, sebenarnya semua nama-nama yang dikenal oleh manusia itu hanyalah sekedar nama-nama saja, nama gelar. Nama Allah gelarnya Tuhan, nama manusia gelarnya makhluk. Hanya nama gelar saja, hanya panggung sandiwara saja. Maknanya bila manusianya sudah sampai kepada hadratillah, hatinya akan damai, tenang-tenang saja, enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan semesta alam. Begitu, Kang Mas. Bisa dipahami? Insya Allah sementara bisa. Alhamdulillah, silahkan. Bila ada pertanyaan lagi. Nyimak, Kang. Okay. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang sudah dijawab tadi bisa mudah dipahami, Kang Mas, oleh jenengan? Masih belum mendapatkan esensinya, Kang. Iya, apa kira-kira yang masih mengganjal kira-kira? Tidak apa-apa, tanyakan saja. Kita belajar bersama di sini. Iya. Kan Tuhan itu yang beri namanya sendiri Allah. Setelah itu Tuhan itu menyatakan dirinya, kemudian dia tidak bernama lagi. Tidak perlu disebut Allah lagi dia. Allah itu. Kemanakah perginya Allah itu? Ilustrasinya begini. Anda namanya siapa sebetulnya Anda? Biar agar mudah memahaminya. Nama saya, Kang. Siapa namanya? Saya kurang melihat. Panggilannya Randy. Oh, Randy aja mudahnya. Selama ini Anda tahu Anda namanya Randy. Nama Randy tertulis di segala hal, ada di buku Anda, ada di rapot Anda, ada di KTP Anda. Namun bagi Anda, meskipun Anda tahu Anda bernama Randy, akan tetapi sesungguhnya hidup yang ada pada diri Anda itu punya nama apa enggak? Randy itu kan namanya jasad, ya kan? Iya. Randy namanya jasad. Nama hidup, ya tak ada namanya. Pokoknya ya hidup. Untuk tetengeran atau untuk tanda-tandanya raga saja nama-nama itu. Namun bila Anda sudah tahu bahwa yang punya hidup itu bukan Anda, ya itulah Tuhannya seluruh manusia. Maknanya yo menang. Makanya orang itu melakukan hening, bertapa, atau kholwat dan berbagai macam cara manusia menuju Tuhannya itu kan memenangkan, mendiamkan hati, mendiamkan manusianya. Supaya apa? Supaya enjoy manusianya, supaya damai. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang memerankan manusia-manusianya, ya kan? Iya. Jadi memang bila kita sudah serahkan semuanya kepada Allah, maka kita tidak ngurus-ngurus lagi apa yang menjadi suratan-suratan yang ada di luar diri kita. Kenapa? Karena surat yang sebenar-benarnya surat sudah ada di dalam diri kita, yakni Al-Quran Qadim. Ayat-ayat, dalil-dalil sudah ada di dalam pikiran, ada di dalam hati kita. Kita memahami dengan, ya Kang Mas? Iya, Kang. Siapa yang ngasih nama Allah? Ya hidup itu sendiri agar mudah memahami siapa yang disembah. Allah. Nah, kalau tidak ada namanya kan bingung, ya kan? Agar mudah diberi nama, diberi tetengeran. Jadi contoh
Jakarta. Kenapa dinamai Jakarta? Agar orang bisa mengetahui Jakarta itu di mana, ya kan? Kalau tidak ada namanya kan bingung. Nah,